Kalau dulu saya pernah Pak menanam cabai kurang lebih 5.000 pohon dengan biaya 7.000 per pohon Pak. Jumlah totalnya sekitar 35 juta. Waktu ini saya sudah pakai smart farming ya hampir setengah lah. Mungkin kalau tidak salah saya hitung itu 15 sampai 20 juta. Itulah kesaksian Nyoman Slamet, petani hortikultura dari Desa Goblek, Kabupaten Buleleng, Bali, yang telah merasakan manfaat teknologi dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Sejak bergabung dengan kelompok petani muda keren yang digagas Gede Suardita, Nyoman Slamet tak hanya bisa memangkas biaya, namun mendapat banyak pengetahuan tata kelola pertanian yang baik dan pekerjaannya semakin dimudahkan dengan bantuan teknologi. Latar belakang pendirian kelompok petani muda keren ini itu berawal dari kendala-kendala dan permasalahan yang ada di sektor pertanian, di mana petani pada umumnya tidak mendapatkan kepastian, baik itu dari sisi pemasaran, kemudian dari tata kelola pertanian yang baik. Jadi kami mengawalinya dengan 15 orang itu, yang sama-sama menginginkan pertanian ini menjadi pertanian yang seperti diharapkan oleh bangsa Indonesia, yaitu petani maju, mandiri, dan modern. Tak hanya Gede Sudiarta yang berjuang memikirkan nasib petani agar bisa sejahtera. Sekelompok anak muda ikut bergerak mencari solusi atas berbagai permasalahan pertanian. Salah satunya dengan melibatkan teknologi berbasis internet. Adalah I Gede Wahyu Wiranata, mahasiswa lulusan Politeknik Negeri Bali yang berhasil menciptakan aplikasi berbasis telepon pintar untuk membantu petani mengelola lahannya. Teknologi ini berbasis Internet of Things, di mana internet sendiri berperan sebagai penerima dan pentransferan data. Fitur utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama controlling, yang kedua adalah monitoring. Nah, controlling yang pertama yaitu kita dapat mengendalikan, kemudian mengkontrol penyiraman ataupun pemupukan. Jadi selain digunakan secara manual menggunakan handphone atau dengan internet on off, kita juga bisa membuat penjadwalan. Jadi setiap hari atau di hari apa kita mau menyiram, jam berapa dan berapa lama, kemudian berapa kali. Fitur yang kedua adalah fitur monitoring. Jadi monitoring suhu dan kelembaban, kemudian ada kelembaban tanah, ada pH tanah, kemudian hujan juga. Jadi parameter-parameter yang dirasa penting dalam pertumbuhan tanaman. Nyoman Slamet terbilang petani yang tidak muda lagi dan jauh dari teknologi. Namun ia tergiur oleh kehebatan smart farming yang dapat mempermudah merawat kebun serta mampu menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Manfaatnya lebih banyak sekali Pak. Satu, lebih singkat waktu. Kedua, biaya lebih ringan. Pokoknya dipermudah Pak. Kalau pakai smart farming itu pengolahan air juga teratur. Kalau dulu saya kebanyakannya kadang-kadang kan batangnya bisa busuk. Kalau sekarang pakai smart farming kan sudah fresh berapa menit, 1 menit selesai dah, semua dah kena gitu. Merata lah jadinya itu. Obat pupuknya merata itu, airnya merata juga itu. Teknologi ini juga mengatasi keterbatasan petani menanam hanya satu jenis tanaman pada satu musim. Petani kini bebas memilih jenis tanaman sesuai keinginan tanpa khawatir akan gagal panen. Jadi kami sudah tidak lagi menanam ikut musim itu. Jadi menanam sepanjang tahun, kami bisa berproduksi semua jenis tanaman gitu. Karena dalam proses perawatannya menjadi sangat mudah dan murah gitu. Bertani bisa dari manapun gitu. Kapanpun, di mana saja selama jaringan internet dan akses kelistrikannya itu memungkinkan. Nah, setelah itu ada kendala juga karena tidak di semua titik kebun petani sudah teraliri aliran listrik gitu. Itu juga merupakan kendala, tetapi dengan kebaikan daripada PT PLN gitu. Jadi kami difasilitasi untuk pemasangan listrik pertanian di masing-masing kebun yang menggunakan teknologi smart farming atau IoT yang kami buat saat ini. Wahyu mengakui sistem pertanian karyanya belum sempurna
dan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Namun dampak besar dari pemanfaatan teknologi ini sudah dirasakan petani. Selangkah lagi kelompok tani petani muda keren bisa mewujudkan petani yang maju, mandiri, dan modern. Untuk responnya sih setelah menggunakan alat ini, para petani merasakan manfaatnya walaupun belum secanggih mungkin, belum sangat canggih lah. Jadi mereka merasakan manfaatnya yaitu dengan menyiram hanya kurang lebih hitungan menit. Jadi dulunya menyiram bisa berhari-hari, berjam-jam, ataupun juga perlu tenaga kerja. Nah, dengan adanya sistem ini, para petani dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, kemudian waktunya juga bisa dihemat sehingga mereka dapat melakukan aktivitas lainnya untuk menunjang produktivitas mereka.